Kesultanan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Cirebon mulanya adalah sebuah dukuh kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Tapa yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruba atau dalam bahasa Sunda campuran. Pendiri kerajaan Cirebon ialah Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430 sampai 1479. Pangeran Cakrabuana merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang atau putri Ki Gedeng Tapa. Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas kerajaan Pajajaran. Namun karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa, atau anak laki-laki dari Prabu Siliwangi dan istri keduanya yang bernama Nyai Cantring Manikwayang. Ini dikarenakan pada saat itu atau pada abad ke-16, ajaran agama mayoritas di kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan atau agama leluhur orang Sunda, yaitu Hindu dan Buddha. Akhirnya Pangeran Walang Sungsang membuat sebuah pedukuhan di daerah Kebon Pesisir, mendirikan kota Kosot yang membuat Dalem Agung Pakungwati serta membentuk pemerintahan Cirebon pada tahun 1430. Perkembangan agama Islam dan masa keemasan kerajaan Cirebon. Salah satu raja yang terkenal kerajaan Cirebon ialah Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita kenal Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berkuasa antara tahun 1479 sampai 1568. Selain memajukan kerajaan, Syarif Hidayatullah berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Pada masa pemerintahannya, ia banyak menaklukkan daerah di Pulau Jawa untuk kepentingan politik dan menyebarkan agama Islam. Beberapa wilayah yang ditaklukkan oleh kerajaan Cirebon di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah ialah Kerajaan Banten, Kerajaan Sunda Kelapa, dan Raja Galuh. Sedangkan pada bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati menitik beratkan pada perdagangan dengan berbagai negara, seperti Campa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti kerajaan-kerajaan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat. Raja-raja yang memerintah kerajaan Cirebon ialah yang pertama Pangeran Cakrabuana dari mulai berdirinya kerajaan Cirebon sampai 1479 Masehi. Selanjutnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai 1568. Yang ketiga ialah Fathahila pada tahun 1568 sampai 1570 Masehi. Keempat ialah Panembahan Ratu I 1570 sampai 1649 Masehi. Dan yang terakhir ialah Panembahan Ratu II pada tahun 1649 sampai 1677 Masehi. Keruntuhan kerajaan Cirebon ialah pada masa pemerintahan Pangeran Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi pada tahun 1666. Penyebabnya ialah fitnah dari Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram yang juga mertua dari Panembahan Ratu II. Setelah Panembahan Ratu II wafat, kekosongan dalam kerajaan Cirebon diambil oleh Mataram. Pengambilan sepihak ini memicu amarah dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten. Kemudian menurunkan dan membebaskan putra Panembahan Ratu II yang juga diasingkan oleh Mataram. Setelah itu Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3 yang masing-masing berkuasa menurunkan para sultan berikutnya. Pecahan kesultanan juga menandai runtuhnya kerajaan Cirebon karena keadaan semakin diperkeruh dengan politik adu domba VOC. Adapun peninggalan kerajaan Cirebon yang masih ada hingga saat ini ialah
tiga kerajaan yang pecah oleh kerajaan Cirebon tadi, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebon. Lalu ada juga peninggalan yaitu Masjid Agung Cirebon dan Makam Sunan Gunung Jati. Hingga pada saat ini, Cirebon menjadi salah satu kota yang maju dalam bidang perekonomian, pendidikan, dan kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.